Semangat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Untuk pertama kalinya motivasi kandang ayam hadir untuk membagikan nilai-nilai seputar kehidupan yang kiranya dapat bermanfaat bagi kita untuk mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya kami tim motivasi kandang ayam ada gua tentunya Henry Wijaya SPC yang merupakan fresh graduate dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha dan juga seorang editor motivasi kandang ayam yaitu Brian Jonathan yang merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Dan juga kami memiliki dua orang coach dan juga sekaligus mentor motivasi kandang ayam, yaitu yang pertama Bapak Fundianto MPC Psikolog dan juga Bapak Yakob Utama Chandra SE MMSI ya. So, itulah perkenalan pertama kami ya dari motivasi kandang ayam kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, kenapa namanya motivasi kandang ayam? Kok bisa sih namanya motivasi kandang ayam? Nanti teman-teman semua bisa tahu jawabannya kalau teman-teman terus ikutin ya channel ini ya, setiap episodenya teman-teman nanti bakal ketemu jawabannya. Dan kiranya topik-topik apa aja sih yang bisa dibahas, yang kemudian kita bisa petik nilai-nilai kehidupannya, itu teman-teman terus ya ikutin dengan cara subscribe, like, dan komen channel motivasi kandang ayam untuk mendapatkan informasi-informasi menarik tentang topik-topik apa saja yang akan nanti dibahas. Dan kemudian kita juga akan memberikan giveaway ya, teman-teman pasti suka giveaway ya dari motivasi kandang ayam di episode-episode yang berikutnya. Teman-teman juga nanti diberikan kesempatan di mana teman-teman nanti bisa bertanya ya kepada kami motivasi kandang ayam pada episode-episode yang berikutnya. Jadi kayak ada episode Q&A gitu lah ya. So, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu nature versus nurture. Kira-kira seperti apa sih nature versus nurture itu? Lalu bagaimana relevansinya dengan kehidupan? Dan apa saja yang bisa kita kembangkan dari topik nature versus nurture ini? Dan kali ini kita akan membahasnya bersama coach dan mentor dari motivasi kandang ayam, ya. Beliau merupakan seorang psikolog, ya, yang merupakan juga mantan dosen saya ketika saya kuliah dulu. Beliau cukup banyak berpengalaman sebagai konselor dan juga sebagai terapis, ya. Beliau juga secara khusus mendalami hipnoterapi dan sudah cukup banyak orang-orang merasakan tangan dingin dari beliau, ya. Beliau juga seorang grafolog yang menganalisa kepribadian dari tulisan tangan teman-teman. Nih teman-teman yang suka banyak bertanya nih sama anak psikologi ya tentang tulisan tangan gue orangnya kayak apa sih gitu kan ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa tanya pada beliau ya, pada satu momen tertentu teman-teman bisa tanya. Kemudian beliau juga adalah seorang master the power of number. Ya, beliau menganalisa, udah master nih ya, menganalisa kepribadian lewat tanggal lahir. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Nanti teman-teman juga bisa bertanya kepada beliau. Nah, beliau juga merupakan seorang trainer pengembangan diri. Ya, saya jujur banyak sekali belajar pada beliau ya. Saya banyak sharing dengan beliau untuk mengembangkan diri saya itu gimana sih gitu ke depannya. Aduh, saya banyak sekali belajar dengan beliau dan rasanya teman-teman juga beruntung sekali bisa belajar dengan beliau. Oke, teman-teman, beliau juga adalah seorang author dari 2 buku. Yang pertama, Wanted, dan kemudian juga Utang Siapa Takut. Wah, gila, ini seru banget nih teman-teman. Seperti apa sih bukunya, teman-teman nanti bisa tanya nih dengan Pak Fundi sendiri ya, nanti ya. Dan kemudian beliau juga saat ini berfokus pada dunia entrepreneur ya. Beliau juga nggak kalah milenial ya, beliau juga berbisnis ya. Dalam saat ini berbisnis di peternakan ayam. Nah, mari jangan berlama-lama lagi, jangan ditunda-tunda lagi. Mari kita sambut Pak Fundianto
empathy psikolog. Semangat pagi, Hen. Semangat pagi, Pak. Sama-sama, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Motivasi Kandang Ayam untuk membagikan sedikit saja tentang nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik dan bagaimana kita bisa mengembangkannya di dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. So, hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu nature versus nurture. Nah, kira-kira sebelum kita membahas tentang nature versus nurture nih Pak, teman-teman dari tadi bingung nih kayaknya nih Pak. Kenapa sih namanya motivasi kandang ayam? Boleh tolong diceritakan Pak? Oke, baik. Kenapa namanya motivasi kandang ayam? Pada prinsipnya, saya sudah menjalankan proses peternakan selama 2 tahun. Saya beternak menggunakan sistem closed house untuk ayam broiler atau ayam pedaging. Nah, dari proses yang saya pelajari, saya terjun sendiri ke lapangan, saya melihat bagaimana prosesnya dan awal sampai dengan panen. Saya melihat sebetulnya banyak sekali value hidup yang bisa kita pelajari melalui bisnis di peternakan ini. Itu sebabnya saya terpikir, bagaimana kalau kita belajar bersama-sama mengenai kehidupan ini berdasarkan proses yang terjadi di kandang ayam. Itu sebabnya kami memberi nama motivasi kandang ayam. Sekaligus di dalamnya bukan cuma sekedar value-value kehidupan, saya juga akan memberikan secara spesifik mengenai proses bisnis. Baik itu bisnis yang sedang saya jalani, yaitu di peternakan ayam, maupun bisnis-bisnis pada umumnya. Nah, nanti semakin di belakang, episode yang di belakang, kita akan semakin melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang sangat erat dengan kehidupan kita. Meskipun hanya kita lihat dari hal-hal yang terjadi di sekeliling atau di dalam kandang ayam tersebut. Begitu, Hen. Wah, luar biasa ya. Jadi mempelajari kehidupan dari kandang ayam, sederhananya seperti itu. Jadi pembelajaran kehidupan aja itu banyak ya, salah satunya ternyata bisa dipelajari dari kandang ayam. Jujur gue sendiri kaget teman-teman ketika gue ditawarin jadi tim motivasi kandang ayam gitu loh ya. Ini belum pernah ada gitu bagaimana sebuah channel yang membahas nilai kehidupan tapi dilihat dari kandang ayam gitu loh. Itu gak ada teman-teman ya. Saya gak pernah nemuin itu di YouTube gitu loh. Nah kali ini kita beruntung ya, kita bisa belajar hal itu dari seorang entrepreneur ya tentunya yang sudah berkecimpung di peternakan ayam. Nah Pak, hari ini seperti yang tadi saya bilang, kita akan belajar tentang nature versus nurture. Boleh dijelaskan dulu, Pak, maksudnya apa ini nature versus nurture? Oke. Nature versus nurture. Jadi sebetulnya dalam kehidupan di alam ini, di dunia ini, kita selalu dihadapkan pada dua hal yang paling mendasar, yaitu nature atau sifat alamiah, dan nurture, yaitu segala sesuatu yang datang dari lingkungan dan memberi stimulus atau mempengaruhi nurture tersebut. Jadi dalam pandangan selanjutnya, kalau kita perhatikan, ada yang mengkontrakan kedua pandangan ini. Mana yang lebih penting? Alamiahnya atau nature-nya, atau nurture-nya nih, pengalamannya. Ada tokoh tertentu yang berkata bahwa alamiah atau sesuatu yang sifatnya alami ini sangat penting. Ini tidak bisa digantikan. Ini lebih utama. Nah, jadi artinya tokoh tersebut lebih mengutamakan nature-nya. Seperti apa itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tapi ada tokoh yang lain yang berkata bahwa, oh tidak, bukan nature-nya, tapi nurture-nya. Lingkungan yang lebih penting. Nah, seperti apa? Kita juga akan bahas di selanjutnya. Jadi, di sini kita akan melihat hal yang paling mendasar dari kehidupan dan pada kenyataannya, sebetulnya hal tersebut ada di sekeliling kita, terjadi setiap hari, hanya saja mungkin kita belum menyadari. Dan semoga dengan melalui channel
motivasi kandang ayam, rekan-rekan bisa mempelajari, oh ternyata dua hal ini sebetulnya sangat erat dengan kehidupan kita dan bagaimana kita bisa membuat pemahaman ini pada akhirnya mengembangkan kepribadian kita. Seperti itu, Hen. Wah, ternyata di dalam diri kita, ternyata itu nature dan nurture ya. Yes. Secara genetik maupun dari lingkungan, betul ya Pak ya? Yes. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, kalau dari sudut pandang peternakan ayam, nature dan nurture ini kaitannya bagaimana sih Pak? Oke. Kandang ayam ini proses bisnisnya dimulai dari penerimaan ayam kecil. Seperti yang ada di video yang rekan-rekan bisa lihat. Ayam itu adalah ayam umur 1 hari. Ada perusahaan A, ada perusahaan B, banyak perusahaan di Indonesia yang bekerja sama dengan peternakan. Mereka akan mengirimkan bibitnya, bibit ayam. Ayam umur 1 hari. DOC. Day of Chicken. Nah, kalau kita sekilas perhatikan, baik pabrik A, pabrik B, yang ada di Indonesia, akan mengirim ayam yang tampaknya seperti yang ada di video itu. Kecil-kecil, imut-imut, lucu-lucu. Ya, sekilas kita lihat sama semua. Bunyinya juga sama. Ukurannya relatif sama. Tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata setiap pabrik itu punya strain ayam yang berbeda-beda. Artinya, sebetulnya kalau kita mau amati lebih jauh, ada perbedaan yang sangat jelas. Contoh, ada pabrik A yang ayamnya, strain ayamnya itu lebih tahan terhadap cuaca dingin. Jadi dengan suhu yang sangat rendah, dia masih bisa bertahan dan bahkan masih bisa berkembang. Sementara ada ayam pabrik yang satunya, ayamnya lebih tahan terhadap udara panas. Jadi ketika kondisi siang hari sangat panas, buat ayam tersebut tidak masalah. Artinya apa? Di sini kita lihat bahwa strain itu berkaitan dengan genetik. Sifat alamiah dari ayam tersebut menentukan sesuatu. Nah, contoh kalau yang tadi cuacanya. Ya, yang satu lebih tahan di cuaca dingin, yang satu lebih tahan di cuaca panas. Bayangkan kalau ayam yang tahan di cuaca panas diletakkan di area yang dingin udaranya. Artinya, secara alamiah harusnya dia berada di tempat yang lebih panas, lebih hangat. Tetapi kebetulan dia diletakkan di tempat yang lebih dingin. Untuk survive-nya pasti akan lebih challenging untuk ayam tersebut. Pasti akan lebih berat untuk ayam tersebut. Nah, di sini nature, yaitu genetik dari ayam tersebut, bertemu dengan lingkungannya, yaitu nurture. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari video yang kedua, ayam tersebut sudah dilepas di kandang tersebut. Nah, waktu penerimaan ayam kecil tersebut, DOC tersebut, suhu kandang harus sudah mencapai kisaran di 36 derajat Celcius. Baru ayam tersebut dimasukkan. Nah, artinya memang terjadi proses, bukan genetiknya saja yang menentukan. Kalau genetiknya ini bagus untuk ayamnya, bahwa ayam ini sehat, kuat, tetapi suhu kandangnya saat penerimaan belum mencapai 36 derajat, misalnya baru mencapai 30 derajat dan ayamnya sudah dilepaskan di kandang tersebut, maka ayam tersebut berpotensi mengalami kedinginan dan pada akhirnya tidak bisa menjadi aktif dan pada akhirnya tidak makan dan tidak minum. Padahal ayam itu kalau pertama kali datang dalam waktu 1 jam itu harus sudah terlihat ayam tersebut aktif atau tidak. Nah, itu tergantung dari nurture-nya. Nah, artinya apa? Di sini terjadi pertemuan antara nature, yaitu genetik ayam itu sendiri, dengan nurture, yaitu lingkungan yang ada di kandang, bagaimana manajemen kandang itu membuat ayam ini merasa nyaman. Itu proses yang terjadi di ayam kecil. Selanjutnya, nanti ayam bertambah besar, akan semakin terlihat. Kalau memang nature dari ayam tersebut, jadi alamiahnya dari ayam tersebut, makan sedikit saja sudah jadi daging, artinya ayam tersebut lebih mudah untuk mencapai bobot yang bagus. Tapi ada juga ternyata sifat alamiah dari ayam
yang walaupun makannya sudah banyak, kalau ditimbang itu ringan, itu juga ada. Nah, artinya perlakuan dari nurture-nya itu harus berbeda. Yang satu mungkin vitamin penafsu makannya lebih banyak, yang satu mungkin lebih sedikit. Jadi seperti itu gambarannya ya, untuk nature nurture di kandang ayam. Wah, kompleks ya Pak ya? Ya. Jadi memang ternyata setiap ayam itu ternyata terlihat sama, tetapi ternyata memiliki genetik yang berbeda ya Pak ya? Memiliki nature yang berbeda. Dan tentunya harus dibantu dengan penanganan dari lingkungan, atau ibaratnya gimana sih bagaimana kita mengelolanya. Itu yang disebut dengan nurture-nya ya Pak ya? Ya. Harus tepat supaya bobot ayamnya optimal, bagus produknya gitu. Ya, Wah, tepat. luar biasa. Nah, bagaimana kaitannya Pak, hubungannya nature dan nurture itu dalam kehidupan manusia? Kalau tadi kan dari peternakan ayam, nah sekarang di kehidupan manusia itu seperti apa? Dalam kehidupan manusia, kita juga dihadapkan pada nature versus nurture. Mana nih yang lebih utama? Itu sudah dipertentangkan sejak zaman dahulu. Kalau nature untuk manusia, kita bisa bayangkan bahwa ada orang tertentu yang lahir dengan tingkat IQ yang tinggi. Ada orang yang lahir dengan tingkat kecerdasan fisik yang tinggi. Atau secara fisik sangat hebat. Ada orang lain lagi yang lahir mungkin bakatnya banyak. Tapi tidak dipungkiri, ada orang tertentu yang lahir dengan kekurangan yang banyak. Ada. Seperti itu. Ada orang yang lahir bakatnya adalah bakat bicara. Ada orang yang lahir bakatnya bakat matematika. Itu semua bicara tentang nature. Kita kenal dalam bahasa sehari-hari adalah bakat. Dan orang banyak yang sangat mengagung-agungkan bakat. Artinya mereka sangat berpegang teguh pada paham nature. Sementara orang yang lain berpikir enggak, bukan bakat. Bakat itu hanya menyumbang satu. Lainnya adalah bagaimana dia sekolah, bagaimana dia mendapatkan pola asuh. Nah, itu adalah orang-orang yang berpegang teguh pada nurture. Tapi kalau kita mau perhatikan lagi, sebetulnya kita tidak perlu pertentangkan kedua hal ini. Karena kedua hal ini terjadi. Dimanapun ini terjadi. Bahwa orang lahir pasti membawa genetik dari orang tuanya. Dan bahkan bukan hanya dari orang tuanya saja, tapi dari kakek neneknya. Dan genetik itu melekat sepanjang masa. Ya. Cuma permasalahannya, orang yang mengandalkan bakat, kalau orang terjebak pada mengandalkan bakat, artinya orang tersebut akan melihat bahwa orang yang bakatnya kurang atau bakatnya dipandang tidak sesuai dengan keinginan dirinya, maka dianggap lebih lemah. Pada kenyataannya bakat itu bukan satu hal, bakat itu banyak hal. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana seperti tadi anak ayam tersebut ya, bisa diletakkan di lingkungan yang tepat, begitu juga seseorang yang punya bakat tertentu atau punya tipikal kepribadian tertentu, itu berada pada nurture yang tepat, pola asuh yang tepat, pendidikan yang tepat, dia akan menjadi optimal berkembangnya, dia akan menjadi optimal dalam mencapai kesuksesannya. Kalau ibarat di ayam adalah kesuksesannya berat badannya dan ayam tersebut optimal timbangannya, kalau manusia adalah menjadi optimal dan berdaya guna di masyarakat. Karena apa? Nature-nya berada di nurture yang tepat. Dan pada akhirnya, nature dan nurture ini bukan dipertentangkan, tapi bagaimana seseorang paham betul tentang bakatnya, dengan kata lain dia mengenali dirinya, bakat, kepribadian, kelebihan, kelemahan, yang mungkin secara alamiah ada di dalam dirinya, dan kemudian dia mau atau tahu mencari lingkungan yang tepat. Nah, itulah yang kita maksud bukan lagi mempertentangkan
tapi menyelaraskan antara nature dengan nurture. Jadi sangat penting bagi kita untuk menyelaraskan nature dan juga nurture. Karena pada dasarnya memang kita pasti ada genetik yang melekat di dalam diri kita, tapi juga harus ditopang dengan lingkungan yang mendukung dari genetik itu, atau bisa dibilang mendukung bakat kita itu agar dapat berkembang secara optimal. Begitu ya Pak ya? Nah, sebagai contoh misalnya, ada seorang anak yang secara genetik dia cerdas secara kinestetik atau fisiknya, dia punya kecerdasan fisik yang sangat luar biasa. Dulu orang beranggapan bahwa orang itu harus cerdasnya secara matematika dan bahasa baru bisa sukses. Pada kenyataannya kondisi yang semacam itu, yaitu pandangan bahwa hanya matematika dan bahasa yang bisa sukses, itu akan menciptakan nurture yang membuat orang-orang yang punya kecerdasan kinestetik atau kecerdasan fisik itu seolah-olah sebagai orang yang lemah karena tidak dianggap. Nah, bayangkan orang yang memang punya keahlian secara fisik, olahraganya bagus, dia berada di tempat yang bisa melatih dia untuk olahraga. Wah, hasilnya dia akan optimal. Begitu juga dengan orang yang misalnya bakat matematikanya kuat. Karena mungkin keturunan dari orang tuanya memang bakat matematikanya yang berkembang. Kalau orang tersebut berada di lingkungan yang tepat, yaitu yang sangat mendukung tentang matematika, maka dia akan menjadi orang yang sangat berkembang, optimal. Nah, artinya di sini terjadi proses penyelarasan. Artinya di sini butuh sesuatu yang dilakukan oleh baik tenaga pendidik, baik oleh orang tua, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya yang lain, selain orang tua dan guru, misalnya seperti itu. Artinya, di sini ada pihak tertentu yang juga harus mengamati perkembangan seorang anak atau perkembangan seorang remaja, misalnya seperti itu. Karena mereka adalah orang-orang yang butuh nurture yang tepat. Di samping mereka sudah membawa nature yang berasal dari keluarganya. Wah, memang ini pembahasan yang sangat menarik nih ya, Pak, yang menjadi fenomena belakangan ini ya, para milenial nih, Pak. Kita tadi sudah melihat contoh dari pendidikan ya, Pak, ya, bagaimana anak itu meskipun cerdas lah, bisa dibilang pintar, IQ-nya tinggi, tetapi juga perlu didukung dari peran orang tuanya, dari peran gurunya, untuk bekerja sama. Bagaimana mengembangkan yang pintar ini, IQ yang pintar ini untuk bisa terarah dengan baik. Gitu, sehingga dia juga bisa bermanfaat di masyarakat nanti. Nah, kalau kita tadi melihat contoh dari segi pendidikan, Pak, bagaimana dengan contoh dari segi pekerjaan, Pak? Oke, segi pekerjaan. Bayangkan saya pernah bertemu dengan orang tersebut sangat pragmatik. Orangnya pragmatik. Orang pragmatik itu seperti apa sih? Orang yang susah panas lah ya, kita sebutnya seperti itu ya. Secara emosi cenderung tenang, datar gitu ya. Tapi ternyata beliau itu bisa menjadi seorang sales yang handal. Bahkan bisa menjadi head sales. Orang banyak yang mengira-ngira, banyak yang punya pemahaman bahwa sales itu biasanya adalah orang yang energik, aktif, kalau ngomong menggebu-gebu. Sementara orang ini sama sekali tidak menggebu-gebu. Gayanya gaya datar. Tapi kenapa dia penjualannya sangat luar biasa? Artinya di sini kita lihat bahwa memang orang tersebut punya bakat secara emosional, secara temperamen, itu tenang. Tetapi dari nurture-nya, dari lingkungannya, dia belajar bahwa untuk menjadi sales ada teknik-tekniknya. Dan di sini kita ditunjukkan pada satu kondisi bahwa pekerjaan itu adalah lingkungan yang bisa membuat kita belajar. Bukan sekedar mengikuti pola dari nature-nya kita, tapi kita bisa upgrade nature-nya kita. Nah, dalam pekerjaan, seseorang akan terlatih apakah nature-nya menjadi sangat kuat. Contoh orang yang sangat jago dalam bahasa, kemudian dia bekerja sebagai translator misalnya, maka dia akan semakin terasah di area bahasa, nature-nya semakin kuat. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang, aduh bakat saya apa ya?
nanti kalau saya bekerja bagaimana ya? Jangan khawatir, karena ingat, seseorang punya kemampuan mengupgrade nature-nya, yaitu berdasarkan nurture yang terjadi. Nah, nurture yang terjadi ini di tempat pekerjaan, mau tidak mau, ini akan mengubah atau akan memperkuat pola yang sudah ada di dalam diri seseorang. Nah, jadi di tempat pekerjaan akan lebih baik kalau ada seseorang yang bisa paham nature-nya, atau bakat alamiah, kepribadiannya, oh dia suka ngomong, dan seterusnya. Kemudian dia bertemu dengan lingkungan pekerjaan atau nurture di pekerjaan yang mendukung sifat alamiahnya. Itu akan sangat powerful untuk mengembangkan diri orang tersebut. Tetapi jangan khawatir untuk rekan-rekan yang merasa bahwa, aduh bakat saya kok kayaknya nggak ada ya. Saya sering bertemu dengan orang yang seperti itu. Kok kayaknya bakat saya kayaknya nggak punya bakat. Bakat saya kayaknya terpendam semua, gitu ya. Mau digali juga kayaknya terpendamnya dalam, gitu ya. Jangan khawatir. Karena di tempat pekerjaan, justru di situ kita bisa mengupgrade nature kita. Atau jangan-jangan kita menemukan nature kita di tempat pekerjaan. Intinya menyelaraskan antara sesuatu yang kita punya di dalam diri dengan lingkungan pekerjaannya. Seperti itu kira-kira. Oke, luar biasa ya. Ternyata bahwa di dalam pekerjaan pun kita harus tetap bisa menyelaraskan nature dan nurture di dalam diri kita. Supaya kita juga bisa menjadi optimal dalam pekerjaan kita ya Pak. Yes, nah, Pak. Boleh nggak sih Pak, kasih nih dikit aja tips-tips untuk kami semua yang menonton bisa belajar secara sederhana, secara simpel lah, menyeimbangkan, menyelaraskan antara nature dan nurture, supaya kita juga bisa menjalani hidup atau menjalani pekerjaan kita menjadi lebih optimal. Tips dan trik. Tips yang pertama. Pada prinsipnya, seseorang itu dari semenjak awal punya satu PR, yaitu menemukan dirinya. Atau mencari identitas dirinya yang paling lengkap. Di sini sebetulnya adalah berbicara tentang bagaimana kita mau melihat tentang nature diri kita. Mengenali diri itu adalah hal yang paling penting, yang paling utama harus dilakukan sebelum melakukan hal yang lain. Karena dengan mengenali diri artinya kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Sebetulnya itu adalah bicara, kita juga harus lihat, oh genetik orang tua di sini jagonya, di sini kuatnya. Jangan-jangan itu menurun. Kita bisa lihat dari area itu, artinya kita bisa saja melihat dari pohon keluarga kita. Atau kita bisa melakukan psikotes untuk memahami tentang diri kita. Atau banyak sekali sekarang tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mengenali diri kita. Pakai tools itu supaya kita semakin mengenal diri kita, baik kelebihan, kekurangan, maupun ancaman, maupun apapun. Tapi intinya kita tahu tentang nature-nya kita. Setelah pengenalan diri, dan masih ya di proses pengenalan diri, orang tua perlu mensupport anaknya supaya menemukan dirinya. Karena orang tua dari zaman dulu maupun zaman sekarang gitu ya, masih sering terjadi kadang anak menjalani pendidikan atau menjalani karir itu karena ambisi orang tuanya. Oh itu banyak sekali. Ya. Jadi seolah-olah anak sudah dibikin paket. Harus seperti ini. Tidak peduli lagi tentang hal yang lain. Mungkin bisa saja anak itu mengikuti, tapi belum tentu sejahtera. Artinya apa? Artinya orang tua harus cukup bijak supaya anak punya ruang untuk memahami dirinya, untuk mengalami satu pemahaman bahwa dirinya itu orang yang berbeda, bukan ambisi orang tua. Nah, ini adalah proses pengenalan diri. Ya. Dan jangan bayangkan proses pengenalan diri ini semalam langsung selesai, enggak. Proses pengenalan diri terjadi seumur hidup. Kalau proses pengenalan diri mandek, maka orang tersebut yang akan mengalami resiko yang tidak mengenakan, atau bisa mengalami kemandekan juga, baik dalam karir maupun yang lain. Mungkin kita pernah lihat ada orang-orang tertentu yang jago di perkuliahan, pintar di perkuliahan, tapi kemudian saat bekerja tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena mandek.
Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Nah, setelah pengenalan diri, kita harus mau yang namanya mencoba. Nurture. Nah, nurture itu adalah bicara tentang pengalaman. Artinya, kita harus mencoba sesuatu. Karena jangan-jangan, bukan kita tidak punya nature itu, tapi kita tidak pernah mencobanya, jadi kita tidak tahu bahwa itu kita punya nature-nya di situ. Contoh, ada seseorang yang dianggap tidak bakat dalam bermusik, kemudian waktu kecil dianggap tidak berbakat, kemudian dia berpikir bahwa, oh, musik itu bukan sifat alamiah saya. Kemudian dia mandek untuk mencoba tentang musik. Pada kenyataannya, bukan seperti itu. Bisa saja dia kurang lama mencobanya, atau gurunya yang tidak sabar. Nah, jadi mencoba ini penting. Ya, jadi kalau yang masih SMP, SMA, kuliah misalnya seperti itu, jangan takut untuk mencoba hal baru yang sifatnya positif. Karena itu hal yang penting. Dengan mencoba hal yang baru, jangan-jangan kita menemukan, iya ya ternyata saya punya ya kemampuan ini ya. Ternyata ini sifat alamiah saya ya. Nah, jadi kita pegang dua ini saja dulu. Ya, pertama, kenali diri. Selengkap mungkin. Jadi kalau nanti ada orang yang bertanya, siapakah Anda? Anda bisa menjawab dengan lengkap. Bukan cuma sekedar cerita tentang, oh saya tinggal di sini, orang tua saya ini, kakak saya ini, adik saya ini, dan seterusnya. Bukan cuma seperti itu. Tapi paham betul. Siapakah Anda beserta dengan kelebihan dan kelemahan, beserta dengan sifat-sifat natural Anda. Dan kemudian untuk semakin memperkuat atau semakin mempermudah kita menemukan nature-nya kita, berlatihlah untuk mau mencoba sesuatu yang baru, meskipun namanya mencoba sesuatu yang baru, tidak semua orang nyaman. Karena biasanya kita akan sembunyi di zona nyaman dan aman, dan kemudian kita takut untuk mencoba hal baru, karena hal baru pasti mengandung resiko. Termasuk juga orang tua kadang takut untuk mengubah pola didiknya ke anak, karena mengubah sesuatu itu tidak nyaman. Atau kadang orang tersebut memang tidak tahu. Dan kondisi yang tidak tahu dan tidak nyaman ini dianggap sebagai resiko. Buang jauh-jauh pemikiran yang seperti itu, yang tidak mau mencoba. Dan cobalah suatu hal baru yang sifatnya positif. Itu tips dan triknya untuk saat ini. Wah, luar biasa ya. 2 tips triknya yang sangat sederhana ya, di mana kita harus mengenal diri, kalau bisa sedini mungkin, selengkap mungkin, ya Pak ya, melalui banyak tools seperti psikotes salah satunya, dan jangan lupa juga orang tua nih ya, milenial nih yang nantinya jadi orang tua, atau nanti yang sudah jadi orang tua juga ya, orang tua milenial yang masih muda, ya, ingat untuk support anak-anak nih, supaya mereka juga memiliki pengenalan akan diri mereka, terhadap kemampuan mereka, terhadap kelemahan mereka, supaya ketika dapat itu bisa dikembangkan, begitu ya Pak ya. Dan kemudian juga jangan takut untuk mencoba, ya, keluar dari zona nyaman. Ayo coba, orang tua juga dorong anaknya untuk keluar dari zona nyaman, supaya mereka juga bisa mencoba hal-hal baru yang positif. Berharap dengan cara seperti itu, anak juga bisa semakin percaya diri dan berani akan kemampuannya, dan kemudian dia bisa berkembang secara optimal. Begitu juga dengan anak-anak remaja tentunya ya. Begitu juga saya rasa pemuda juga perlu nih Pak, seperti yang Bapak bilang bahwa prosesnya terjadi seumur hidup. Supaya para pemuda nih milenial boleh, karena kesempatannya masih panjang saya lihat gitu kan ya. Meniti karirnya masih panjang, jadi perlu untuk mengupgrade diri ibaratnya, kalau saya katakan seperti itu. Tepat sekali. Oke, teman-teman, itulah pembahasan dari nature versus nurture di episode perdana motivasi kandang ayam. Ya, teman-teman jangan lupa untuk terus ikuti motivasi kandang ayam dengan subscribe, like, dan komen ya, untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut tentang episode yang selanjutnya, topik-topik yang akan dibahas selanjutnya. Kira-kira teman-teman yang masih mau belajar bersama kami untuk tetap setia mengikuti motivasi kandang ayam, kita juga akan memberikan giveaway
di episode-episode berikutnya dan juga memberikan kesempatan bagi semua teman-teman yang pengen bertanya kepada kami. Teman-teman nanti bisa tunggu momen di satu momen yang tepat ya. Oke, teman-teman, itulah pembahasan kami yang perdana. Terima kasih sudah menonton dan kita harap kita bisa berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Saya Henry Wijaya beserta dengan Brian Jonathan dan juga Pak Fundianto saat ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Salam sukses motivasi kandang ayam.